Baik Bapak dan Ibu, demikian tadi telah kita saksikan bersama company propal dari Ikhtisar Consulting. Selanjutnya akan ada sambutan dari Presiden Direktur Ikhtisar Consulting. Langsung saja kepada yang terhormat Profesor Asosiat Dr. Agustianto Mingka, disilakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu pembicara, yaitu Ibu Agnes Nova Randomis, SH, MKN, ya, dari program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti di Jakarta. Kemudian Bapak Ibu sekalian, para peserta pelatihan certified khusus bagi notaris, ini mungkin angkatan yang ke 710 ya, ke 710. Nah, pertama sekali kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kelapangan waktu, rahmat dan berkatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa terdorong untuk melakukan kebajikan seperti pada hari ini, yaitu mengikuti pelatihan ya dan pembelajaran tentang salah satu sistem perbankan yang sedang dibinati di pentas internasional, yaitu perbankan syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita maklumi bahwa notaris ini adalah rekanan sejati dari perbankan syariah. Perbankan syariah yang kami kembangkan sejak tahun 92 beraset 200 miliar pada awalnya. Sekarang aset industri perbankan syariah sudah melebihi dari 570 triliun. Ya, dengan merger bank syariah, maka dari 212 menjadi 240 triliun. Jumlah bank syariah di Indonesia sudah ada 34 dengan 3.000-an cabang lebih, ya, dengan 33 juta nasabah. Jadi ini sebenarnya bukan lagi termasuk kecil ya, kalau kita lihat dari jumlah aset dan jumlah nasabahnya sudah mencapai 33 juta. Nah, namun tetapi notaris sebenarnya dari hasil ini tidak hanya nanti bisa menjadi rekanan perbankan syariah saja, tapi juga bisa menjadi rekanan lembaga keuangan syariah lainnya, ya, industri keuangan non-bank. Dan itu ada 7 macam jumlahnya. Ada lembaga keuangan mikro, BMT, Koperasi Syariah, kemudian ada modal ventura syariah, ada pegadaian syariah, ada multi finance syariah, dan di sisi lain ada juga penerbitan sukuk ataupun masuk dalam kategori pasar modal syariah. Jadi ada notaris yang bersertifikat, ya, berkompeten menangani pembuatan akta pasar modal syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di pentas internasional, meskipun masa pandemi COVID masih berlangsung, tetapi industri keuangan syariah relatif lebih bisa bertahan dan lebih bisa berkembang. Dan ini juga terjadi di Indonesia sesuai dengan laporan dari pemerintah, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Nah, prospek perbankan syariah bagi notaris pada hari ini cukup cerah mengingat desakan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, setiap bank yang masih berupa unit usaha syariah ketika 15 tahun berdiri wajib memisahkan diri dari induknya atau memilih bisa konversi. Nah, contohnya adalah Bank Aceh, Bank Nusa Tenggara Barat, Bank Riau, Bank Nagari. Nah, asetnya misalkan 26 triliun.
Kalau dibagi dua bisa 10 triliun syariah, 16 triliun konvensional atau lebih kecil lagi. Nah, biasanya 2 triliunan ya syariahnya. Tetapi dengan kebijakan pemerintah daerah bisa menjadi konversi ya, karena bank ini tidak menguntungkan kalau dibagi-bagi, maka aset keuangan syariah melejit ya secara luar biasa. Ya, Bank Nagari 26 triliun, Bank Aceh 22 triliun, Bank NTB yang hanya 8,5 triliun. Nah, dan masih banyak lagi bank yang akan menyusul di Kalimantan, Sulawesi, dan di Sumatera seperti Bank Sumsel dan bank-bank yang ada di Jawa. Nah, ini akan menjadikan perbankan syariah ini makin lama makin besar. Nah, di Aceh tahun 2023, 1 Januari 2023, tidak boleh lagi ada lembaga yang berprinsip konvensional. Jadi dari sekarang ini sudah banyak yang langsung hijrah dan berubah sistem operasinya. Jadi 250 notaris Aceh, nah ini sudah mulai berbenah untuk meningkatkan kompetensinya menangani semua akta-akta perjanjian perbankan syariah. Nah, jadi tegasnya bahwa peluang notaris ini sangat besar, tidak saja menangani akta-akta perjanjian perbankan syariah, pengikatan jaminannya, ya, tetapi juga adalah lembaga-lembaga keuangan lainnya yang juga seiring ya pertumbuhan pesatnya dengan lembaga perbankan syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Iqtisad Consulting ini adalah sebagaimana kita lihat tadi lembaga terbesar ya dan paling terkemuka di Indonesia, karena setiap hari kita menggelar berbagai macam training khususnya bagi perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, bagi pemerintah regulator ya, termasuk kepada Dewan Pengawas Syariah dan seluruh manajemen perbankan syariah, bahkan sampai kepada dosen, dan salah satunya adalah notaris ya, notaris termasuk yang dominan yang di training oleh Iqtisad Consulting, dan ini sudah sangat diakui ya oleh pemerintah sejak lama. Dengan sertifikat Iqtisad Consulting, maka seluruh bank syariah, lembaga keuangan syariah seperti Adira Finance, Mandiri Finance itu bisa berdiri karena ada sertifikasi yang kami lakukan. Demikian juga tentang sertifikasi bagi notaris, dan ini bisa berlaku ya sepanjang masa dan nanti bisa diupdate dan diupgrade dengan mengikuti level 2, level 3 dan seterusnya. Nah, jadi pengakuan pemerintah dan industri kepada Iqtisad Consulting ya adalah pengakuan yang sudah lama berlangsung. Nah, jadi hati-hati ya, kita tidak bisa sembarangan memilih lembaga-lembaga tertentu yang muncul di masa pandemi walaupun dengan biaya yang sangat terjangkau, karena kompetensi dan kapasitas ya, atau lembaga formal dan resmi ini menjadi perhatian bagi bank dan pemerintah ya sebagai mitranya nanti di dalam menangani pembuatan akta-akta syariah. Nah, untuk hari ini ya boleh dikatakan kita ini bersifat eksekutif ya, dan kita juga selalu mengadakan eksekutif ya bagi direksi, bagi komisaris, bagi para guru besar dan profesor yang mereka tidak ingin pesertanya lebih daripada 10 orang. Tujuannya supaya diskusinya bisa lebih mendalam. Nah, jadi ini hari ini ya kita mungkin yang ketiga kalinya ya, pertama dulu di offline, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu di Hotel Sofian pernah pesertanya eksekutif yaitu sebanyak 6 orang. Begitu juga di masa Zoom ini karena kita cukup sering ya, kalau dahulu ini dilaksanakan sebulan sekali, tapi kalau di masa COVID ini untuk level 1 ini 2 kali ya di dalam sebulan, level 2, level 3, level 4, level 5 itu 4 kali. Nah, karena kebutuhan peningkatan ilmu pengetahuan ini cukup tinggi. Nah, ini juga terjadi di kampus. Nah, saya mendirikan kampus pertama tahun 1992
Ya, kemudian secara resmi dapat izin 1997. Itu pertama di Indonesia program studi perbankan syariah. Nah, kemudian saya dan teman-teman mendirikan organisasi IAEI, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, yang diketuai saat ini oleh menteri-menteri ya, yaitu Menteri Keuangan. Nah, melalui organisasi asosiasi seperti ini, ya Ikatan Notaris Indonesia, kami mendirikan IAEI, ya Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Nah, ketika saya menjadi sekjen pertama dari organisasi itu, ya sampai sekarang menjadi salah satu ketua, ya wakil ketua dari Ibu Menteri Keuangan, jumlah program studi ekonomi syariah di Indonesia ini sudah lebih dari 950, ya 950, baik program doktor atau program S2, dan belakangan ini yang lebih banyak adalah program S1. Nah, dulu memang tekanan kita kenapa mendirikan S2 dan S3, karena untuk mendirikan S1 harus ada 12 orang dosen yang berijazah yang linear, yaitu S2 Ekonomi Syariah. Nah, makanya hampir di seluruh kampus ya di Jakarta kami mendirikan, saya mengajar di 6 kampus S2, mulai dari UI, Trisakti, Paramadina, UIN, Universitas Islam Al-Azhar, IPB, kemudian ada di luar kota Cirebon dan Bandung ya, UNPAD, Universitas Padjadjaran Bandung. Nah, alhamdulillah perkembangannya cukup fantastis dan luar biasa karena sudah hampir menembus angka 1.000 program studi. Jadi hampir tidak ada kampus sekarang ini yang tidak ada program studi ekonomi syariah yang tekanannya banyak kepada perbankan dan keuangan syariah. Nah, begitu juga mata kuliah S2 MKN, ya banyak dosen-dosennya yang mengajarkan hukum bisnis syariah dan banyak mengikuti training-training dari Iqtisad Consulting. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan acara yang berlangsung 2 hari yang bersifat eksekutif ini bisa kita ikuti, dan nanti beda dengan seluruh pelatihan yang dibuat oleh pemerintah seperti Bank Indonesia. Jadi hanya ada 2 lembaga sertifikasi di Indonesia, ya, yaitu LPPI dan yang lebih gencar itu adalah Iqtisad Consulting. Tetapi Iqtisad Consulting ini berdasarkan pemufakatan dengan pihak OJK di masa lampau sekitar 10 tahun yang lalu mewajibkan ada ujian, ya. Maka itu di hari kedua nanti Bapak Ibu ya mengikuti ujian tertulis ya secara online ya untuk sebagai evaluasi dan alat ukur bagi kami untuk memberikan sertifikat. Nah, tetapi berbeda dengan perbankan dan lembaga keuangan yang lainnya, biasanya ada pre-test dan post-test. Ya. Nah, jadi ada di awal dan ada di akhir. Bahkan OJK mensyaratkan kepada kami itu harus 100 soal, ya, 100 soal ujiannya. Nah, jadi kemarin kami baru saja menyelesaikan salah satu bank syariah dengan karyawannya 1.000 orang lebih ya. Nah, jadi para pimpinannya ini mesti disertifikasi. Itu soalnya kepada mereka itu di awal 100, di akhir 100 soal. Nah, jadi ini memang adalah lembaga formal ya, lembaga diklat yang formal ya, seperti formalnya lembaga pendidikan, cuma dia lembaga training ya, dan sertifikatnya sangat diakui ya sejak masa lampau untuk menjadi pelaku industri perbankan syariah, atau kalau notaris menjadi rekanan perbankan syariah. Nah, saya kira demikian pengantar dan sambutan ini ya. Selamat datang dan selamat bergabung yang harusnya tadi di awal saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Juga terima kasih atas kehadiran Ibu Agnes Nova Randomis yang sudah sejak 4 tahun ini ya memfokuskan diri ya sejalan dengan program doktornya mengikuti training-training Iqtisad Consulting, mungkin sampai sudah 35 sampai 40 kali ya jenis training. Nah, sehingga bisa memberikan materi training di berbagai level di Indonesia. Nah, demikian juga kepada para panitia yang menyiapkan
acara ini dan tetap melangsungkan acaranya. Terima kasih. Untuk mendapatkan berkahnya, saya membuka acara ini dengan ucapan basmalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Demikian saja. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan semoga Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini secara penuh, ya, karena ada nanti ujian yang akan kita langsungkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.